Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dunia website, khususnya adalah tentang bagaimana cara menilai website kita. Jadi kalau Anda bertanya-tanya kenapa sih website saya pengunjungnya sedikit, atau kenapa website saya belum diterima AdSense, paling gampang ngukurnya dengan cara ini. Jadi kalau nanti Anda sudah melihat video ini sampai akhir, Anda tahu, oh ternyata website saya ini belum begitu bagus, website saya ini punya kelemahan A, B, C, dan D. Nah, yang dimaksud dengan apakah website kita bagus atau tidak bukan dari sisi desain ya, bukan dari sisi misalnya oh judulnya bagus nih di atas, kemudian oh ini postingnya warnanya bagus, fotonya bagus, kemudian dua kolom misalkan kanan untuk iklan, bukan seperti itu ya. Jadi kita akan melihat kualitas mesin lah, sederhananya seperti itu. Kalau Anda misalkan punya mobil, ini bukan masalah desain, tapi bagaimana mesin dan cara mengemudikannya itu kelihatan kualitasnya. Nah, yang pertama, kita tidak menggunakan analisa yang susah ya. Ini populer sekarang PageRank itu, tapi ini terlalu detail sekali. Ada domain authority dan lain sebagainya. Ini untuk kita pemula lebih baik nanti dulu lah. Nah, kita gunakan yang namanya alexa.com. Ini cara yang paling mudah untuk melihat kualitas website kita. Jadi kalau misalkan Anda ngetik alexa.com, nah nanti akan keluar seperti ini. Nah, Anda ngetiknya alexa.com, kemudian tulis site info ya. Jadi alexa.com /site info, nanti akan keluar seperti ini. Nah, Anda masukkan website Anda saja. Contoh misalkan website kami ya, sahamhijau.com. Ketik. Nah, ini bisa kelihatan. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwasanya website alexa.com ini bisa, istilah katanya website kita bisa terindeks karena ada install plugin dan lain sebagainya. Menurut kami lupakan itu dulu. Ini cara paling mudah. Pertama, ketika Anda mengetik nama website Anda di sini, alexa.com akan menghadirkan siapa pesaing-pesaing Anda. Nah, kalau pesaing kami ini sahamhijau.com ya, ada creativetrader.com, galerisaham.com. Nah, Anda bisa kunjungi nih. Oh, dia seberapa jauh sih, misalkan peringkatnya dan lain sebagainya, itu bisa Anda kunjungi. Jadi di sini Anda betul-betul akan melihat bahwasanya pesaing kita itu seperti apa, dan kalau memang dia lebih bagus daripada Anda, ya tinggal diduplikasi beberapa aspeknya saja. Itu penting sekali. Nah, ini kalau kami ada ini galeri saham, ada kelas saham. Kami pun kalau misalkan lagi istilah katanya tidak ada ide ya, kami akan menengok di website sebelah. Nah, ini kita lihat, oh dia membahas ini loh, oh, coba kita bahas sisi yang lain, seperti itu. Oh, dia tampilannya kayak gini loh. Itu enak sekali. Ini trik yang pertama ya, untuk melihat bagaimana pesaing-pesaing website kita. Yang kedua, kita melihat penilaian ya. Penilaiannya adalah dari sisi ini dulu. Nah, berapa ranking Anda secara global? Kalau sekali lagi, kalau Anda tidak terdeteksi, jadi
ketika ngeklik di sini, tahu-tahu punya Anda nggak ada rankingnya, atau di sini juga grafik seperti ini nggak kelihatan. Itu berarti website Anda belum terindeks di banyak mesin internet. Mesin internet itu maksudnya seperti Google, Alexa.com, ini juga mesin ya, itu belum terindeks. Maka Anda harus evaluasi itu, apa kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan dalam website Anda. Bisa dilihat di video-video kami lainnya ya. Nah itu Anda lihat dulu Alexa yang Alexanya sekian, ini global atau di dunia peringkatnya sekian. Nah kalau kami peringkatnya di Indonesia 18.000, di bawah 20.000. Nah ini juga mengukur 90 hari ke belakang sampai sekarang, peringkat kami naik 600.000 ya, cukup bagus. Yang penting ada kenaikan. Kita contohkan yang lain ya, misalkan ya Alexa ini milik misalkan website yang besar ya, detik.com, paling besar kan detik.com loh. Nah kita lihat kompetitifnya, kompetitornya ada Kompas dan lain sebagainya. Nah kita lihat nih peringkatnya. Nah di dunia dia peringkat 142, tapi dia turun 14 peringkat. Nah dia di Indonesia peringkat nomor 8. Jadi seperti itu. Nah kemudian yang kedua, kalau sudah Anda tahu ini, Anda nanti kan lihat ya, setiap sebulan sekali lihatlah. Kalau misalkan peringkat Anda turun, pasti Anda melakukan kesalahan. Daripada misalkan jarang update, atau misalkan update konten-konten tidak berkualitas, seperti itu. Nah saran kami, kalau sudah peringkat di Indonesia di bawah 30.000, itu sudah lumayan bagus lah, karena memang cukup banyak sekali website di Indonesia. Nah yang paling penting itu di sini, untuk evaluasi kita sebagai pengelola website. Caranya bagaimana? Pertama, Anda lihat berapa pengunjung via Google ya. Kalau kami 63%. Kalau visitornya itu semakin sedikit dari Google, artinya website Anda semakin populer. Karena bisa jadi orang langsung ngeklik website Anda atau ngetik sahamhijau.com ya. Saya contohkan website saya. Misalkan dia langsung ngetik sahamhijau.com, atau dia berkali-kali mengunjungi website Anda setelah membaca artikel. Jadi kalau ininya tinggi, berarti website Anda belum populer, tapi website Anda banyak dikenal di Google, seperti itu. Jadi bacanya, kalau Anda bertanya lebih baik Google sumber dari Google-nya besar atau kecil, kalau saran kami kecil, karena semakin populer website Anda. Kita lihat detik.com aja nih, kalau orang website sangat populer ya sekian. Jadi saya pribadi kalau udah mau mengunjungi detik.com itu tidak perlu di Google lagi. Jadi kita hanya perlu langsung ngetik detik.com. Memang populer sekali. Saya buktikan kalau website lain ya, misalkan website apa ya, kita coba website punya berita lain lah ya, misalkan Tirto ya, tirto.id, tirto.id. Kita lihat aja. Nah, dia trafficnya dari Google tinggi, jadi orang membaca langsung ngetik tirto.id itu tidak begitu besar. Yang kedua, berarti evaluasinya bagaimana kalau misalkan melihat kok punya kita besar banget ya. Bisa jadi artikel-artikel Anda tidak berkesan di pembaca. Jadi kalau tidak berkesan, orang balik itu susah. Sederhananya gini loh, orang bertamu ke rumah Anda, suguhannya nggak enak, nah, dia nggak akan datang lagi gitu. Yang kedua adalah lihat yang ini, daily page view per visitor, yaitu
orang kalau datang ke website Anda itu berapa kali dia membaca. Jadi ada yang datang satu artikel aja habis itu out ya dari website Anda. Ada yang satu kali datang dia membaca sampai 4-5 artikel. Nah itu bagus sekali. Nah punya kami 3 ini sudah bagus karena rata-rata kecil ya, rata-rata kecil. Kami buktikan ini website besar ya, detik.com 4 ya, ini bagus memang. Nah, Tirto hanya 1,3 dia. Nah tidak, apalagi website-website kecil lah itu paling 1. Nah ini caranya bagaimana biar besar ya, tadi orang membaca artikel Anda itu artikelnya enak sehingga kemudian dia ingin membaca yang lainnya, atau memang satu artikel dengan yang lain terkait. Anda bisa baca atau bisa lihat video kami tentang anchor text ya. Nah yang kedua, kalau misalkan Anda melihat ininya masih kecil ya, otomatis diperbagus lagi menunya. Menu maksudnya menu itu tulisan Anda, judul yang disajikan, isi yang disajikan, seperti itu. Yang kedua adalah daily time on site. Nah ini penting sekali, yaitu waktu orang berkunjung di website Anda berapa lama. Kalau di kami rata-rata 3 menit 24 detik. Nah angka ini semakin naik semakin bagus. Mendapatkan angka tinggi ini susahnya bukan main. Pertama, dia baca satu artikel bisa jadi hanya 1 menit, nggak ada. Kalau dia langsung check out, dia hanya 1 menit Anda di sini. Nah masalahnya apa? Mesin pencari atau Google yang mana Anda biasanya websitenya terindeks dengan dia, atau punya Anda terekam oleh dia, itu mengukur daripada daily time on site ini, berapa lama orang berada di website Anda. Ketika semakin lama website Anda akan semakin kredibel. Nah website kami 3 menit 24 detik. Kita bandingkan dengan yang lain, detik.com 6 menit, dia luar biasa. Karena apa? Ininya tinggi juga, jadi besar. Kita lihat Tirto 2 menit ya punya saya lebih bagus dikit lah, mending lah, bisa dibanggakan, bisa sok-sokan ya. Ini perlu trik dan tips khusus memang untuk mengelola ini. Nah kalau Anda ininya lemah, pasti ini juga lemah, harus diperbaiki nantinya. Nah yang terakhir adalah bounce rate. Bounce rate ini juga satu faktor yang paling susah dalam mengelola website. Bounce rate itu istilahnya gini, bounce itu kan pantulan ya. Jadi kalau persentase ini semakin tinggi, website Anda semakin jelek. Karena apa? Kemungkinan orang mantul keluar atau langsung check out dari website Anda. Jadi contoh misalkan ini website kami, ketika berkunjung misalkan saya membaca ini ya, saat udah selesai saya baca, kemudian nggak pengen baca yang lain, langsung keluar aja, langsung saya, itu bounce rate-nya tinggi berarti. Nah bagaimana agar bounce rate itu rendah? Nah itu juga paling penting ya, artikel Anda saling terkait antara satu dengan yang lain, itu penting sekali. Dan itu Anda harus butuh pengalaman, harus butuh daya jelajah untuk melihat website-website yang lain. Punya kami, menurut kami cukup bagus ini, di bawah 50%. Karena rata-rata bounce rate itu di atas 70% kalau website-website awal pemula. Kita lihat punya Detik itu juga 45,6 ya, hampir mirip lah dengan kami ini. Kami lebih tinggi sedikit, pokoknya lebih rendah, angka ini lebih bagus. Kemudian kalau Tirto 68 ya, rata-rata di atas 70%, di bawah 70% itu bagus. Nah kalau Anda sudah menemukan angka-angka ini, kalau pertama traffic source dari Google itu tinggi, berarti kesan website Anda terhadap pembaca Anda. Kedua, kalau misalkan Anda daily page view per visitor itu hanya sedikit, berarti konten yang lain tidak menarik ya, bisa membosankan atau apa. Nah kemudian kalau daily time onsite-nya
juga tidak begitu besar atau hanya sebentar saja, itu berarti juga orang tidak nyaman berada di website Anda. Bisa karena tampilannya yang terlalu tajam atau tulisannya yang tidak begitu renyah. Nah, kalau bounce-nya tinggi berarti artikel Anda tidak terkait dengan satu yang lainnya. Biasanya apalagi kalau website Anda itu isinya adalah gado-gado ya. Jadi artikel satu dengan yang lain itu nggak ada kaitannya. Jadi orang datang ya setelah membaca satu artikel itu dia udah puas ya, selesai aja, nggak pengen baca yang lainnya. Nah, kalau punya kami, karena ini di dunia investasi dan kami fokus di dunia investasi pasar modal, maka semua artikel itu terkait. Makanya saya selalu menyampaikan, kalau Anda seorang personal pribadi, bahkan kalau Anda mengelola website hanya 1, 2, 3 orang, lebih baik fokus saja. Dalam satu tema. Anda lihat salah satu tulisan kami, nah ini bisa terkait, ada di sini, kita baca lagi, kemudian nih ada di sini, linknya banyak dan saling terkait antara satu artikel dengan artikel yang lainnya. Kemudian related post juga, biasanya kan kalau orang related postnya itu hanya tulisan aja ya, dan banyak pilihannya. Nah, kami related postnya fokus 2 dan kemudian juga terkait. Contoh misalkan tadi judulnya di kami itu kapan cut loss atau hold saham, ini tentang panduan investasi saham. Di bawahnya juga terkait ini tentang kesalahan dalam investasi saham, mudahnya cara analisa, dan sama. Mungkin itu ya sebagai gambaran. Jadi kalau Anda ingin bertanya dulu ke kami, misalkan lewat email, biasanya yang bertanya ke kami lewat email, kok website kami ini visitornya kecil, padahal artikelnya banyak. Nah, bisa jadi Anda rankingnya memang lemah. Anda cek dulu aja nih di alexa.com /site info. Sampai ketemu lagi di tema-tema berikutnya. Masih banyak dunia website itu yang harus kita sama-sama belajar. Tetap semangat, karena dunia website ini cukup luar biasa dan Anda akan sangat menikmatinya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.